Selamat malam semuanya. Mohon maaf saya terlambat mengupload video dan juga pembelajaran. Yang pertama ini terkait dengan elips. Jadi materi kita hari ini di pertemuan kelima terkait dengan elips. Persamaan elips, dan lain halnya tentang elips. Elips ini kalau misal kita lihat di sini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang bergerak. Jadi titik-titik yang bergerak itu diistilahkan sebagai lokus katanya. Dalam bidang, karena kan kita berbicaranya geometri analitik bidang ya sekarang. Sedemikian sehingga jumlah dari jarak antara titik tersebut dengan dua titik tetap, jadi titik tersebut titik yang bergerak tadi ya, dengan dua titik tetap yang kita kenal dia sebagai fokus, titik tetapnya berbeda, yang dua itu katakanlah F dengan F aksen adalah konstan. Jadi kita punya titik yang bergerak P di sini, tempat kedudukan titik yang bergerak ini disebut sebagai lokus. Nah, jumlah antara si P ini dengan dua titik tetap, katakanlah F dengan F aksen. F dengan F aksen ini adalah titik fokus. Jumlahnya itu adalah tetap gitu. Jadi kalau misalkan PF ditambahkan dengan PF aksen, jumlahnya itu tetap atau konstan sebesar 2A gitu ya. Nah, kita lihat di sini. PF ditambah PF aksen itu sama dengan 2A. Ini dari definisi ya. Jumlah tetapnya itu kita sebut dia sebagai 2A. Kita perhatikan gambar sebelahnya yang ini. Jadi sumbu yang panjang definisinya ini sumbu mayor, sumbu yang pendek itu sumbu minor. Elips itu kan ada sumbu panjang dengan sumbu pendek. Sumbu panjang, sumbu mayor, sumbu pendek, sumbu minor. Nah, kita lihat nih di sini. BF dengan BF aksen. Ini kan B-nya itu dia titik lokus ya, titik yang bergerak di tempat kedudukannya itu gitu. Berarti BF dengan BF aksen pasti akan sama dengan 2A konstan gitu. Padahal kita tahu kalau di sini kita lihat BFO ini adalah segitiga siku-siku, di mana A-nya ini adalah sisi miring. Sehingga nanti A kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Gitu. Berlaku Pitagoras ya, karena dia siku-siku. Nah, kemudian si rasio C per A, gitu. Jadi kalau misal kita buatkan rasio C dibagi A, di elips namanya ini sebut sebagai eksentrisitas elips. Biasanya disimbolkan sebagai E. E ini kalau kita lihat nih, tadi kan C per A ya. C-nya itu sendiri kalau misal dilihat dari segitiga BFO itu merupakan sisi siku, di mana dia bisa dicari dengan mengakarkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu. Kalau kita lihat nilai ini, nilai A kuadrat dikurangi B kuadrat per A ini pasti ada di antara 0 dan 1 gitu. Nggak akan negatif. Ya, negatif kalau misal hasil akarnya negatif, tapi kita ambil yang positif. Jadi dia pasti ada di antara 0 dan 1. Bukan apa 0 dan 1? Tadi kalau misal kita lihat dari sini, si A ini pasti nilainya lebih besar dari B. Gitu. Kalau B-nya semakin mendekati A, jadi jarak B ini atau jarak A ini makin sama dengan jarak B, ini kan pasti bergeser ke sini ya. Terus sampai tep di sini, maka nanti ini akan menjadi sebuah jari-jari. Jadi kurvanya itu bukan lagi kurva elips tapi kurva lingkaran gitu. Kan ini A-nya semakin ke sini semakin sama dengan B,
akhirnya nanti elipsnya semakin mendekati lingkaran. Tapi kalau misalkan A-nya terus gitu ya, sampai dengan B-nya itu 0, jadi kan si B-nya ini tarik ke bawah ke 0 sini, si elipsnya itu akan semakin mengecil, bahkan mungkin tidak kelihatan. Jadi semakin mendekati ke 0 B-nya, atau kalau mendekati ke 0 berarti kan akar A kuadrat per A itu mendekati ke 1 ya. Nah, si elipsnya ini akan makin kecil gitu. Kemudian kita lihat lagi, lihat gambar ini. PF ditambah PF aksen itu sama dengan 2A. Ini kan definisinya elips ya. PF ditambah PF aksen itu sama dengan sebuah konstan 2A. Nah, sekarang si PF-nya itu sendiri, lihat di sini, ini ada di antara titik X, Y dengan C, 0. Jarak antara dua titik itu kan X1 dikurangi X2 kuadrat, Y1 dikurangi Y2 kuadrat. X1-nya ya X. Jadi PF ini jaraknya akar X dikurangi C kuadrat ditambah dengan ini. Y2 kurangi Y1. Y dikurangi 0 kan Y kuadrat. PF aksen yang mana? Berarti ini. XY dengan titik negatif C, 0. Karena F aksennya ada di negatif C, 0. Dia titik fokus ya. Berarti tempat kedudukannya simetris gitu. Ada terhadap sumbu Y tentu saja. Nah, sehingga diperoleh si jarak PF itu kalau tadi X dikurangi C, sekarang X dikurangi negatif C. Jadi X ditambah C kuadrat. Y-nya sama aja, Y dikurangi 0 ya Y kuadrat. Ini akan sama dengan 2A. Kemudian kalau misal ini, yang X ditambah C kuadrat ini, saya pindah ruaskan ke sini. Jadi, kalau yang ini, kita pindahkan ke ruas ini, kan jadi negatif ya. Kita akan memperoleh yang ini. Gitu. 2A dikurangi akar X ditambah C kuadrat. Kita kuadratkan keduanya. Ini akarnya jadi tidak ada. Yang sebelah kanan menjadi demikian. Ini kan 2A dikuadratkan jadi 4A kuadrat. Terus yang ini belakang dikuadratkan jadi ini tanpa kuadrat. X ditambah C kuadrat plus Y kuadrat. Terus ada 2AB ya. 2 dikali 2A dikali ini. 4A kali akar tersebut. Jadi nanti kita dapat, ini diuraikan ya. X dikurangi C itu dikuadratkan berarti X kuadrat dikurangi 2CX ditambah C kuadrat. Ini juga sama. Akhirnya kan nanti X kuadrat dengan X kuadrat yang di sini saling habis ya, karena dia saling dikurangi, saling mengurangi. Demikian juga dengan C kuadrat. Jadi yang ada tinggal di sini negatif 2XC, di sini positif 2XC. Kita samakan dalam ruas yang sama, jadinya negatif 4XC. Jadi 4A yang ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi 4A-nya positif. Kali akar ini akan sama dengan 4A yang ini, yang kuadrat ini dikurangi dengan tadi sisa yang pengkuadratan ini 4XC. Y kuadrat tentu saja sudah tidak ada ya. Ini kan sama-sama di ruas yang berbeda, dia bisa saling mengurangi. Jadi 0. Sehingga kalau misalnya kita lihat si akar ini, akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat itu akan sama dengan 4A kuadrat dikurangi 4XC dibagi dengan 4A. Ini kalau kita sederhanakan A dikurangi C per AX gitu. Nah, ini tidak lain adalah PF gitu.
Nah, sekarang kalau misal kita lakukan hal yang sama, tetapi yang kita pindah ruaskan adalah yang ini, yang X min C-nya. Nanti akan diperoleh PF aksen itu akan sama dengan A ditambah C per A X. Jadi tadi PF-nya di sini A dikurangi C per AX. Kalau PF aksen A ditambah C per AX. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. PF ini ditambahkan dengan PF aksen adalah konstan. Konstannya 2A. Berarti PF aksen kita bisa tulis sebagai 2A dikurangi PF. Nah, PF itu sendiri, PF aksen maksudnya, PF aksen itu sendiri kita tahu dia akan sama dengan akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan 2A dikurangi PF. PF tadi kita dapat dia adalah A dikurangi C per AX. Sehingga kalau misal kita kuadratkan, terus ini kan kalau dikurangi jadi tinggal A ditambah C per AX ya, gitu. 2A dikurangi, kok ditambah? 2A dikurangi A jadinya A dikurang C per AX. Ini kita kuadratkan. Yang sebelah kiri tadinya ada akar jadi tidak ada, ini kita kuadratkan. Kalau kita operasikan, maka nanti akan diperoleh sebuah persamaan yang kita kenal sebagai persamaan elips di titik 0,0, yaitu X kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Dia asal muasalnya kenapa persamaan elips demikian? Ya tadi dari definisinya itu gitu. Ini kalau misal dia ada di pusatnya ada di 0,0 gitu ya. Kemudian kita lihat nih tadi eksentrisitas elips kita tahu dia sebagai E. E itu adalah C per A. Nah, PF kita tahu tadi itu akan sama dengan A dikurangi C per AX. Berarti ini sama aja dengan A dikali eksentrisitas. Karena C per A itu eksentrisitas ya. X. Kalau kita ubah menulisnya mungkin E itu akan sama dengan X dikurangi A per E. Jadi didistribusikan. Ini pada akhirnya kalau misal kita kalikan jadi EX dikurangi dengan A. Gitu kan kalau kita distribusikan. Nah, dengan cara yang sama, PF aksen pun ketika kita operasikan sama dengan yang tadi, ini akan menghasilkan E dikali X ditambah A per E. Nah, sekarang kita lihat gambar di samping. Panjang P ke D. D ini ada di garis direktrix namanya ya. Nah, garis direktrix ini dia ada di X sama dengan A per E untuk yang sebelah kanan yang PF ini. Kalau yang sebelah kiri berarti X sama dengan negatif A per E. Panjangnya berapa PD ini? Ya panjangnya dari mulai sini terus dikurangi sama nilai X-nya yang di sini. Gitu. Kan X-nya itu ada di sebelah sini ya. Nah, ini nilai X. Dari sini ke sini itu panjangnya adalah A per E. Berarti kalau misal kita mau cari yang sebelah sini, tinggal si A per E ini dikurangi dengan X gitu. Itu panjang PD. Nah, kemudian kalau kita cari rasionya PF per PD, maka ini akan sama dengan eksentrisitas. Jadi PF kalau kita bandingkan dengan PD, PF dengan jarak ke direktrisnya itu adalah sama dengan eksentrisitas. Begitupun PF aksen dengan PD aksen.
Jadi kalaupun di sini ya sama dengan E juga. Makanya ada definisi yang lain. Selain tadi jumlah sama, elips juga bisa didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang bergerak dalam bidang. Titik-titik yang bergerak itu disebutnya lokus ya, dalam bidang. Tentu saja karena dia ada di kuadran 2. Sedemikian sehingga rasio antara jarak dari titik fokus dan jarak dari garis elektris, jarak titiknya ini dari fokus dan ke direktrix itu selalu konstan, yaitu sebesar E gitu. Nah, nilai E-nya ini kurang dari 1. Ini tadi kita sudah pernah bahas. Jadi definisi yang pertama itu yang memang dicetuskan di awal. Definisi yang sering kita temui di buku-buku SMA itu adalah turunan dari langkah yang tadi kita sudah analisis di sini. Kita lihat contoh. Ini ada di bukunya Geometri Analitik dan Kalkulusnya Simon yang example 1. Saya lupa halaman berapa, nanti kita lihat. Identifikasikan graf ini, persamaannya ini. Dia adalah elips. Kemudian temukan vertexnya di mana, fokusnya di mana. Foci itu fokus ya. Ada fokus yang banyak jadinya foci. Foci. Apa dibacanya? Vertex yang banyak jadinya verticus. Kalau eksentrisitas ya tetap eksentrisitas. Directrix karena dia ada 2 jadinya directrix. Nah, kemudian gambarkan grafiknya. Ini kita buat dulu aja ke dalam persamaan yang bentuk umum. Jadi biar bentuknya x kuadrat per apa kuadrat gitu ya. Jadi kita bagi dengan 400, ternyata ini H1, persamaan elips kan di sebelah kanannya, ruas kanannya sama dengan 1. Ini 25, bawahnya yang ini 16. Dari mana Bu? 16 per 400 itu kan 1 per 25 ya. 25 per 400, 1 per 16. Gitu. Sehingga kita dapat A kuadratnya ada 25 dan A-nya itu plus minus 5. Kalau kuadrat itu kemudian kita cari nilai akarnya pasti bisa positif, bisa negatif. Kan negatif 5 kalau kita kuadratkan 25 juga sama. Begitupun dengan 5 kalau kita kuadratkan 25 juga. Jadi bisa positif, bisa negatif. Makanya nanti titik vertexnya itu ada 2. Titik vertex itu di A,0 kan ya. Yaitu di 5,0 dan negatif 5,0. Di sini nih titik vertexnya. Kemudian kalau AB-nya sudah ada, kita bisa mencari C. C itu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadinya 9. Sehingga C-nya itu nanti bisa 3, bisa juga negatif 3. C ini merupakan titik fokus. Gitu. Jarak C ini adalah jarak dari pusat ke fokus. Kalau tadi vertex itu dari pusat ke titik ujung elips yang ada di sumbu mayor gitu. Itu disebut vertex. Nah, eksentrisitasnya berapa? C per A. C-nya sudah ada, A-nya tadi 5. Plus minus mesti. Makanya nanti kita punya 2 directrix. A per E. Karena kan tadi eksentrisitasnya pun ada 2 gitu. Jadi directrixnya karena A per E berarti dia ada di 25 per 3. Yang sebelah kanan positif, yang sebelah kiri negatif. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini ada grafik juga, bukan grafik, fungsi juga. Dia ada di 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Fungsi ini katanya merepresentasikan elips. Temukan atau carilah vertex, fokus, eksentrisitas, dan directrix. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Bagi aja dulu dengan si ruas kanan, biar ruas kanan jadi 1.
Sehingga nanti kita dapat X kuadrat per 4, yang ini Y kuadrat per 9. Nah, sekarang yang besarnya itu ada di 9. Berarti nanti elipsnya ini mesti elips yang tegak gitu. Kalau tadi yang besarnya ada di X, elipsnya pasti elips yang mendatar gitu ya. Sehingga kita dapat nilai A-nya adalah 3, B-nya 2 dari sini, dari yang tadi kita sudah sederhanakan. Dengan demikian titik verteksnya adalah 0,3 dari A ini dan 0, negatif 3. Kalau A kuadrat B kuadrat sudah ada, kita bisa cari C kuadrat. C kuadrat itu A kuadrat dikurangi B kuadrat. 9 dikurangi 4. 9 kurangi 4, 5. Jadi C-nya itu plus minus akar 5. Jadi nanti fokusnya itu ada di 0, akar 5. Jadi posisinya bukan di sumbu X ya, tapi di sumbu Y yang sumbu mayornya itu. 0, akar 5 dengan 0, negatif akar 5. Eksentrisitasnya mana? C per A. Berarti C-nya tadi plus minus 5 per 3. Berarti direktriksnya pun A per E. Diperoleh plus minus 9 per 5 akar 5 gitu. Nah, kalau pusat elipsnya tidak di 0,0 bagaimana? Ini yang biasanya kita temui X dikurangi pusat, koordinat di sumbu X dengan Y dikurangi pusat, koordinat pusat di sumbu Y gitu. Sama dengan 1 per AB tentu saja. Oke, kita lihat. Elips juga, bagaimana kalau misal elipsnya itu memiliki sumbu mayor dan sumbu minor yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Biasanya kan kita dapatnya dia sejajar sumbu X dan dia sejajar dengan sumbu Y atau sejajar dengan salah satunya. Bagaimana kalau keduanya tidak sejajar? Nah, di mana akan ada titik pusatnya? Itu caranya sama seperti halnya kita mau mencari persamaan elips. Gitu. Jadi kalau kita punya garis, katakanlah sumbu mayor di sini di L1X M1Y plus N1 sama dengan 0, terus sumbu minornya persamaan garisnya ini M1X dikurangi L1Y ditambah N2 sama dengan 0, maka nanti persamaan elipsnya adalah ini. X kuadrat Y kuadrat per A kuadrat per B kuadrat gitu kan ya. Itu akan sama dengan L1 kuadrat plus M1 kuadrat. Gitu. Nah, ini kita sederhanakan, kita mau eliminasi si persamaan garis yang di sumbu yang jadi sumbu mayor dan persamaan garis yang jadi sumbu minor. Kita dapat eliminasinya seperti ini. Y itu sama dengan titik ini, di Y itu ada ini, di X juga ada ini. Sehingga demikian pusatnya ada di sini. Gitu. Nah, kita lihat kedudukan titik dalam garis dalam elips, titik dan garis dalam elips. Jadi, kalau kita punya titik X1, Y1, masukkan saja substitusikan ke persamaan elips. Kalau dia sama dengan 1, maka titik A ini ada di elips. Kalau kurang dari 1, maka dia ada di dalam elips. Kalau lebih dari 1, dia ada di luar elips. Gitu. Kemudian kita punya garis lurus, Y sama dengan MX plus C, kita juga punya persamaan elips. Kalau garis lurus ini, si Y-nya ini, kita substitusi ke elips tadi, maka kita akan memperoleh sebuah persamaan kuadrat seperti ini.
Ini X kuadrat, ini X, ini C-nya. Nah, kalau kita cari akar-akar persamaan, tentu saja kan nanti kita harus melalui diskriminan ya. Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadratnya ini. Kalau ini dikuadratkan jadinya 4M kuadrat C kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat min 4AC. Dikurangi 4 kali A-nya yang ini, C-nya yang C kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu. Jadi dapat diskriminannya ini. Nah, kalau diskriminan ini sama dengan 0, maka garisnya menyinggung kurva. Kan tadi M-nya ada, C-nya juga ada diketahui. Gitu ya. Kalau sama dengan 0, A-nya tentu saja nanti di elipsnya. Maka dia garis tersebut menyinggung. Tapi kalau diskriminannya lebih dari 0, maka dia memotong kurva. Kalau kurang dari 0, maka dia tidak bersentuhan sama sekali dengan elipsnya. Gitu. Nah, ini persamaan garis singgung elips. Hampir sama dengan yang parabola dan lingkaran, prinsip bagi dua ya. Kalau dia titiknya ada di dalam elips itu, bukan dalam, ada pada elips itu sendiri gitu. Ini berlaku. Tetapi kalau titiknya tidak pada elips, gitu, maka nanti langkah yang dilakukan ikuti contoh yang di sini. Misal nih, kita punya persamaan elipsnya seperti ini, 9x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 18x ditambah 4y dikurangi 7 sama dengan 0. Melalui titik 0,2. Cari pusatnya dulu. Kalau ibu nggak bisa menghafalkan rumus ya, pakai ini aja, apa namanya, menyempurnakan kuadrat gitu. Kan kalau elips itu prinsipnya si X-nya itu dia harus sendirian gitu ya. Sama lah kayak yang kemarin lingkaran maupun yang parabola. Kita lihat nih caranya. X-nya satukan dengan X lagi, sendirikan. Y-nya pun sama, sendirikan. Jadi kita punya di sini X-nya itu jangan ada koefisiennya. Jadi si 9 ini kita distribusikan. Jadi 9, kan persamaannya elips, si X-nya dia koefisiennya sama dengan 1 ya, bukan nggak ada koefisien. Maksudnya, jadi kan koefisien X-nya itu 1. Yang tadinya 9, 9-nya distribusikan ke depan. Yang ini 18, pasti biasanya soal itu si koefisien dari X-nya itu kelipatan dari yang X kuadrat. Gitu. Ini kebetulan kelipatan 2. Gitu. Yang Y sama, lakukan hal yang sama. Nah ini X kuadrat dikurangi 2X, kita lengkapkan kuadratnya. Jadi X kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ini kan pada akhirnya akan menghasilkan 2 kali 1 kali X 2X dengan X kuadrat. Tapi tentu saja dia akan bertambah 1. Jadi kan kalau X1 X dikurangi 1 ini, kalau kita kuadratkan akan sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Nah, biar ditambah 1-nya ini hilang, harus dikurangi 1. Biar tetap sama ekivalen dengan baris sebelumnya. Begitupun yang Y. Ini berarti jadi biar ada 2Y positif, di sini berarti 1. 2 kali 1 kali Y kan jadinya 2Y. Tadi sama. Ini kalau misalnya kita kuadratkan, dia akan bertambah 1, tadi 1 per plus 1 itu. Jadi biar tetap ekivalen dengan yang atas, si plus 1 ini harus dikurangi 1 lagi. Makanya kenapa di sini ada negatif 1. Atau dikurang 1. 7-nya tetap ya. Jadi kalau kita urai, 9X dikurangi 1 kuadrat, kurangi 9, ini kan distribusi ya. 9 kali ini, kurangi 9 kali 1. 2 kali Y plus 1 dikurangi 2 kali 1. Ini kurang 7 sama aja. Jadi kita dapat ini. Dan kalau kita ubah lagi, kita dapat persamaan elips yang biasa kita jumpai. Di sebelah ruas kanannya sama dengan 1, sebelah kirinya ada per. Gitu. Berarti ini A-nya sudah kita temukan, B-nya juga sudah ada.
Tinggal nanti kita cari persamaan garis singgungnya. Gitu. Cari di sini Y ditambah 1 sama dengan MX dikurangi 1 plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat. Ini sebetulnya diperoleh dari yang di sini. Nah, tapi rumusan ini pun diperoleh dari kita ketika mencari diskriminan. Saya coba tunjukkan sedikit. Kenapa bisa kemudian si C-nya itu, C yang ini, kan ini sebetulnya Y sama dengan MX plus C ya, gitu. C-nya ini menjadi begini karena kita berbicara mengenai diskriminan. Jadi sama aja sebetulnya langkah-langkahnya itu dari mencari diskriminan itu sendiri. Kan biar dia menyinggung D-nya harus 0. Berarti ini harus 0. Berarti ketika ini 0, ini juga 0. Yang 4 AB gitu. Nah, kalau ini 0, kita bisa dapat 0 itu akan sama dengan ini. C kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat. C kuadratnya pindah ruas. Jadi C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat M kuadrat ditambah 4B kuadrat. Gitu. Nah, dari sinilah makanya berarti C itu akan sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, kok dikurangi sih. Ini ditambah ya, A kuadrat, M kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Ini udah nggak ada 4 di sini ya. Masih saya salah, belum. Kenapa nggak ada 4? Ini 4-nya sudah kita distribusikan ke depan semua. Ini harusnya ada 4. Jadi nanti tinggal, makanya kita dapat di sini, di persamaan garis singgung itu, tuh ininya, si C-nya sudah berubah. Tidak lagi C, tapi A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat. Gitu ya. Kemudian, balik lagi ke sini. Kita punya persamaan garis singgungnya ini. Langkah yang kedua, kita tadi punya titik kan. Nah, titik ini coba masukkan ke persamaan garis singgung yang kita punya. Sehingga nanti kita memiliki gradien. Jadi M-nya ada di mana tuh kalau begitu? Berarti kalau misal begitu, ini akan menghasilkan persamaan kuadrat. Disubstitusi 0,2 ke sini. X-nya jadi 0, Y-nya jadi 2. Tuh, ini jadi 3 berarti 0, ini negatif M. Ini plus minus, terus kita kuadratkan kedua ruas, dapat persamaan kuadrat dalam M. Jadi nanti dapat M-nya itu, akar-akarnya itu M1-nya 6, M2-nya 0. Kalau M-nya yang 6, kita ambil, berarti persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 6X dikurangi 2. Kalau M-nya sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2. Gitu. Nah, ini langkah-langkah di GeoGebra kalau misal kita mau mencari titik pusat, fokus, sumbu simetri, garis direktrix, elips menggunakan GeoGebra. Inputkan saja persamaan elipsnya ke situ. Kalau kita mau cari fokus, tinggal ketik fokus of persamaan elips yang kita punya. Nanti fokusnya akan ketahuan sendiri di situ di GeoGebra-nya. Kalau mau cari titik vertex, berarti vertex of gitu ya. Biasanya cari bantuan aja. Gitu. Nanti kita coba lihat di GeoGebra-nya. Saya coba buka dulu.
Nah, kita sudah ada di menu GeoGebra online. Saya biasanya pakainya yang online. Ininya gunakan yang geometri, jangan yang graphing ya. Kadang yang graphing tuh nggak bisa baca lengkap tentang geometri lainnya. Kita bekerjanya di algebranya. Karena geometri analitik kan lebih banyak di aljabarnya daripada bangun geometrinya. Elips apa yang mau kita lukis? Kita lihat di slide yang kita punya. Itu adalah 4x dikurangi 3y ditambah 2 kuadrat. Kita coba 4x kurangi 3y ditambah 2 kuadrat katanya. Ditambah 9 3x ditambah y ditambah 9 3x ditambah y kok ke situ, sorry, kita delete dulu. Ini ditambah 9 3x ditambah y ditambah 1 kuadrat sama dengan 54. Sama dengan 54. Sebentar. So axis, so grid, yes. Ini belum enter ya. Sama dengan 54. Oke, nah kita punya elipsnya seperti ini. Saya coba buatkan sumbunya sama gridnya. Saya coba perbesar. Kita coba jangan pakai settingnya, colornya. Oke. Nah, bisa di itu ya. Garisnya biar agak tebal. Oke, biar kelihatan. Nah, kita punya elips seperti ini. Terus, kita mau mencari vertex atau apa namanya? Fokus dulu dah. Tinggal tadi kan klik di sini tambah help aja ya. Biasanya ada di konik. Mau cari fokus. Ambil fokus. Ininya yang persamaan tadi. Yang ini saya suka susah copy. Kita copy ke sini. Paste. Oke, rapihkan. Yang depannya juga. Ini agak loading karena nge-zoom ya. Kalau misal tanpa zoom, jadi saya bikin video ini di zoom. Mungkin nggak akan loading seperti ini. Oke, dapatlah fokusnya. Terus di sini pun akan ada 2 fokus, A dan B. Ini titiknya bisa kita ganti namanya.
Yang ini misalkan F aksen, yang ini misalkan F. Tuh. Jadi GeoGebra itu sebetulnya mempermudahnya bukan berarti kita lena gitu ya, tapi kita bisa mengecek pekerjaan kita benar atau tidak, tepat atau tidak dengan GeoGebra. Lalu kita mau cari apa lagi? Pakai help lagi aja. Konik. Konik itu berarti irisan kerucut. Kita mau cari directrix, katakanlah. Persamaan kerucutnya taruh lagi di situ. Oh iya, enaknya sih jangan begini ya. Enaknya kita duplikat aja dari sini. Duplikat input. Terus si fokusnya kita ganti dengan directrix. Nah, gitu tuh. Kan dia langsung dapat enter. Eh, kita enter. Directrixnya udah dapat di sini. Ini nilai directrix, persamaan directrix yang pertama, ini persamaan directrix yang kedua. Gitu. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti bisa diikuti yang diberikan di slide. Nah, di slide kan ini udah ada beberapa perintah ya. Jadi directrix of, tadi mah kan nggak directrix of, tergantung dari GeoGebra yang kita gunakan. Kalau yang di slide itu, Ibu pakainya yang GeoGebra yang di Android. Jadi Ibu download dulu, jadi bahasanya yang di Android dulu directrix of. Tapi sebetulnya directrix of ataupun tidak, tinggal diklik help-nya aja atau bantuannya. Terus kita cari yang irisan kerucut atau konik tadi, terus nanti mesti ada penawaran. Mau cari apa? Fokus atau apa, dan seterusnya gitu. Nanti ikuti langkah-langkah yang di sini, kita bisa mengecek di mana vertexnya, di mana directrixnya, kemudian di mana fokusnya gitu. Nah, fungsinya GeoGebra untuk mengecek saja, tetapi pada saat mengerjakan itu coba dengan analisis yang tadi memang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu, sekian hari ini. Ini latihannya, disuruh membuat kurva, coba di GeoGebra. Kalau misal belum bisa ya manual, tidak apa-apa, tapi sih baiknya di GeoGebra aja biar kelihatan presisinya seperti apa, fokusnya juga bisa tahu, dan tentu saja jangan lupakan bagaimana cara mencari fokus secara teoritisnya seperti apa. Terus yang kedua, persamaan elips, puncaknya sudah ada, titik ujung sumbunya juga sudah ada. Titik ujung sumbu minor maksudnya. Kalau titik puncak itu vertex itu berarti kan di sumbu mayor. Titik ujung sumbu minor, titik ujung sumbu mayor, ada elipsnya seperti apa nanti. Terus yang ini persamaannya sudah ada, pusatnya ada di mana, vertexnya apa, fokusnya ada di mana, eksentrisitasnya berapa, gitu. Dicoba, nanti dikerjakan dulu. Kalau misal ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Oke, sekian hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa, jangan pernah menyerah kalaupun misal itu susah gitu ya. Tetap cari peluang untuk menyelesaikan apapun yang kesulitan yang kita hadapi saat ini, terutama soal-soal yang memang diberikan oleh ibu ataupun dosen-dosen yang lainnya. Terima kasih.